Kakek Panagian adalah anak gadis berbudi pekerti baik. Tetapi, karena tak bisa membendung emosinya, ia pun membantah dan melawan orang tuanya. Sedangkan Pontoh-Roring dan Mama Laun, ayah dan ibu dari kakek Panagian, merupakan orang tua begitu penyayang, saking sayangnya. Kedua orang tuanya membuat peraturan yang tak mungkin lagi ia patuhi. Apa yang dilanggar oleh kakek Panagian, sehingga membuat penduduk desa Wanwauner percaya jika saat bulan purnama adalah waktunya kakek Panagian menikmati pesta pengucapan syukur melalui sinar bulan. Yuk, simak bersama kisah kakek Panagian. Seorang anak yang dinanti-nanti. Alkisan, ada sepasang suami istri mendambakan hadirnya seorang anak di tengah pernikahan mereka. Mereka adalah Pontoh-Roring dan Mama Lawan dari desa Wanwauner. Puluhan tahun, mereka meminta pada Sang Pencipta agar diberi seorang anak. Usia keduanya semakin senja, kata orang. Mustahil kalau mereka memperoleh anak, tapi Pontoh-Roring dan Mama Lawan tidak pernah putus asa dan doa. Mereka tetap teguh beriman. Suatu hari Tuhan pasti menjawab doa mereka untuk dipercayakan seorang anak. Hingga suatu hari, Pontoh-Roring mendengar kabar bahwa di desa sebelah, desa Wiamo, ada sepasang suami istri yang bisa melakukan pengobatan dari ramuan tumbuh-tumbuhan. Suami istri tersebut adalah seorang tabib bernama Mondoringin yang mahir membuat ramuan obat dan laluan sang istri yang mampu melakukan pijatan pengobatan. Suatu hari, pergilah Pontoh-Roring dan Mama Lawan ke desa Wiamo menemui Mondoringin dan Laluan, seakan telah mendapat wangsit dari mimpi. Mondoringin dan Laluan tidak terkejut lagi dengan kedatangan Pontoh-Roring dan Mama Lawan. Pontoh-Roring dan Mama Lawan menjalankan berbagai proses dan ritual selama berhari-hari di rumah Mondoringin. Hingga waktunya pengobatan tersebut selesai, keduanya kembali ke rumah mereka. Tak lama waktu berselang, keajaiban pun terjadi. Mama Lawan mengandung seorang anak yang dinanti-nantikan. Ketika lahir, pasangan ini terkejut akan hadirnya seorang bayi cantik. Mereka pun memanggilnya kakek Panagian. Kakek adalah istilah Minahasa untuk panggilan sayang kepada anak perempuan. Kakek Panagian si gadis penyayang. Waktu berlalu, Panagian tumbuh besar menjadi gadis yang cantik, berbudi pekerti, dan memiliki sifat penyayang, bukan hanya kepada sesama. Panagian juga sayang pada hewan-hewan, karena rasa peduli dan sayangnya yang begitu besar. Panagian pernah hilang dan membuat orang-orang satu desa mencari keberadaannya. Akhirnya Panagian ditemui di pinggir danau karena mengikuti anak kucing yang kehujanan dan mencari saudara-saudara lainnya di dekat danau. Karena hujan deras, Panagian pun ketakutan berjalan pulang ke rumahnya. Di kesempatan lain, kakek Panagian pernah hampir hanyut di sungai. Ia berusaha menyelamatkan temannya yang tergelincir ke dalam sungai saat mereka bermain. Mama Lawan yang ada di sungai sambil mencuci amat ketakutan. Untungnya Panagian dan temannya berhasil selamat. Sejak kejadian-kejadian mengkhawatirkan tersebut, Pontoh-Roring dan Mama Lawan sangat melindungi Panagian. Mereka tak mau kejadian yang sama atau lebih bahaya terulang lagi. Untuk melindungi putri sematawayangnya, Pontoh-Roring dan Mama Lawan membuat banyak larangan. Bahkan di usia Panagian yang semakin beranjak remaja, ia pun dilarang bepergian sendiri keluar rumah terlebih di malam hari. Padahal, teman-teman seusianya kerap kali bermain bersama sekadar menangkap ikan di sungai atau menari bersama. Namun, berbeda dengan Panagian. Dia lebih sering bermain di rumahnya bersama teman-teman sebayanya ketimbang di luar rumah. Hingga suatu hari Panagian diliputi rasa sedih di desa Wanwauner. Ada sebuah pesta yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh warga. Pesta itu adalah perayaan syukur seluruh warga selepas musim panen yang digelar sepanjang malam bulan purnama. Kali ini, pesta akan digelar besar-besaran karena hasil panen di desa Wanwauner juga berlimpah-limpah. Seluruh warga menyambut gembira. Di pesta itu, ada sebuah tarian yang menjadi sorotan utama. Tarian itu adalah tari Maengkat. Tarian tradisional Minahasa itu menggambarkan raya syukur atas panen yang berhasil dan kesuburan alam pada Sang Pencipta. Mengapa tari Maengkat jadi begitu menarik? Karena tarian tersebut ditarikan bersama-sama oleh kaum muda-mudi maupun orang dewasa lainnya. Semua ingin sekali pergi ke pesta syukuran panen itu, tak terkecuali Panagian dan teman-temannya.
tersebut ditarikan bersama-sama oleh kaum muda-mudi maupun orang dewasa lainnya. Panagian tahu bahwa ayah dan ibunya pasti tidak mengizinkan dia untuk pergi ke pesta panen. Tapi Panagian tetap berupaya memohon izin pada ibu dan ayahnya. Sayangnya, Panagian sama sekali tak diizinkan pergi oleh orang tuanya. Jangankan menari mangket seperti yang ia dambakan. Pergi ke pestanya saja pun, Panagian tak diperbolehkan. Hari pesta pun tiba. Suasana di desa begitu ramai dan meriah. Dari pagi, orang-orang memenuhi tanah lapang tempat dihelatnya pesta. Panagian hanya bisa mendengar riuh rendah keramaian, dan orang-orang berlalu lalang dari balik jendela kamarnya. Semakin menjelang malam, suasana semakin ramai. Seakan menghibur diri sendiri, Panagian berganti baju. Ia merias diri dengan baju terbaik, dan memuas dirinya dengan begitu menawan. Tidak sampai di situ, Panagian memberanikan diri menemui ayah dan ibunya di bawah bulan purnama yang bulat sempurna dan terang benderang. Panagian kembali mengutarakan keinginannya untuk pergi ke pesta. Namun keputusan orang tuanya tetap sama. Panagian dilarang pergi ke pesta tersebut. Hati Panagian rasanya hancur sekali. Ia kembali ke kamarnya yang sunyi sambil membayangkan meriahnya pesta syukur itu bersama teman-temannya. Tiba-tiba sebuah cahaya datang memasuki kamarnya. Ketika Panagian membuka jendela kamar, cahaya itu membentuk sebuah jalan lurus tepat ke tanah lapang tempat pesta ucapan syukur panen digelar. Panagian terkesima, ia berjalan mengikuti cahaya itu dan tepat tiba di keramaian pesta. Semua orang yang berada di tengah keramaian itu seakan melihat putri turun dari langit. Seluruh warga terkesima dengan kehadiran Panagian. Ketika acara menari mangket dimulai, Panagian pun ikut menari. Lucunya, Panagian menari dengan begitu lihai seakan-akan sudah sering melakukannya, padahal inilah kali pertama ia menari mangket. Pesta yang didatangi Panagian sangat meriah sampai ia pun lupa waktu dan berpesta hingga menjelang fajar. Dengan terburu-buru, Panagian pulang ke rumahnya. Dia amat ketakutan. Benar saja, setibanya di rumah, Panagian tak dipersilakan masuk oleh ayah dan ibunya. Mondoringin begitu marah pada Panagian. Ia amat geram karena putri yang paling dia sayangi berani melawan. Mamalawan juga amat kecewa pada Panagian yang tak dapat bersabar dan menahan diri. Panagian terus memohon dan menangis dari luar rumah. Ia meminta maaf dalam tangis penyesalannya. Namun hati sang ayah dan ibu bergeming. Alih-alih memaafkan dan membiarkannya masuk ke rumah, Mondoringin justru mengusir Panagian. Perasaan Panagian begitu hancur, sekuat tenaga ia terus memohon maaf pada orang tuanya, tapi ayah dan ibunya tetap tak mau menemuinya. Panagian pun pergi dalam kesedihan. Ia pergi ke rumah bibinya untuk bermalam dan berlindung dari dinginnya malam. Sang bibi dan paman yang terkejut mendapati kehadiran Panagian prihatin melihatnya. Tapi keduanya juga tak dapat berbuat banyak demi menjaga perasaan ayah dan ibu Panagian. Sang bibi justru menyarankan Panagian kembali ke rumahnya, tidur di kolong rumah sambil menunggu pagi datang. Panagian tak percaya jika ia harus tidur di kolong rumah yang sejatinya adalah tempat ternak. Ia amat bersedih karena tak satupun orang yang dirasanya bisa dijadikan tempat berlindung. Panagian tak percaya jika ia harus tidur di kolong rumah yang sejatinya adalah tempat ternak. Panagian lalu pergi dengan langkah gontai dari rumah bibinya tanpa arah. Tapi kakinya membawa Panagian kembali ke tanah lapang tempat ia menari mangket semalam. Panagian amat menyesali perbuatannya. Di dalam tangisnya ia terus bertanya-tanya, mengapa tak ada seorang pun yang membukakan pintu maaf untuk dirinya. Air matanya mengalir deras. Ia bersandar di batu tumotoa sambil terus menangis dan meratap di tengah tanah lapang yang luas. Angin yang tadinya bertiup kencang tiba-tiba berhenti. Bulan yang bersinar terang juga seperti tidak sampai hati melihat penderitaan Panagian. Dengan bersembunyi di balik awan, dalam kesunyian itu hanya rintihan. Bulan yang bersinar terang juga seperti tidak sampai hati melihat penderitaan Panagian. Dengan bersembunyi di balik awan, dalam kesunyian itu hanya rintihan Panagian yang terdengar. Lalu, ada cahaya tiba-tiba datang dari langit. Keajaiban serupa kembali datang pada Panagian.
sebuah tangga dari cahaya itu turun ke tengah tanah lapang, seakan bersuara. Cahaya itu memanggil Panagian untuk menaikinya. Cahaya itu mengajak Panagian dengan lembut untuk pulang. Panagian seketika diliputi harapan, ia pun melangkah perlahan menaiki tangga cahaya itu. Ternyata sedari tadi, keluarga dan teman-temannya mengikuti Panagian dan menyaksikan kesedihannya. Pontoh Roring dan Mama Luan menyesali perbuatannya yang tak memaafkan Panagian. Mereka meminta Panagian untuk turun dari tangga cahaya itu dalam tangis. Mama Luan dan Pontoh Roring memohon-mohon agar Panagian kembali, tapi Panagian terus naik. Panagian justru menyampaikan salam perpisahannya seraya terus beranjak ke atas hingga langit bertaburan bintang-bintang. Sejak itu, penduduk desa Wanwauner percaya bahwa setiap kali bulan purnama, Panagian menikmati pesta pengucapan syukur melalui sinar bulan. Sejak itu, penduduk desa Wanwauner percaya bahwa setiap kali bulan purnama, Panagian menikmati pesta pengucapan syukur melalui sinar bulan. Like video ini, sekarang keberuntungan akan datang kepadamu.